hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi di Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 hingga ke 10. Mazmur 96 ayat 8 hingga ke 10. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Allah kita Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus Kristus sumber kebenaran dalam hidup kita. Mari puji dan muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
percaya ya Bapa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari meninggikan Yesus Kristus Sang Raja. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa ya Bapa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari meninggikan Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa.
Sungguh nyata pemeliharaanmu dan penyertaanmu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau Yesus, Allah dan Tuhan kami yang hidup. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami berbuat sengaja atau tidak sengaja yang mendukakan hati-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Pulihkan kami yang sakit ya Bapa. Sembuhkan kami yang luka. Tolonglah kami ya Tuhan dan pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sungguh hanya Engkau Yesus satu-satunya sumber kebenaran dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus Allah yang benar dalam hidup kami. Biarlah kami boleh bersuka cita, bersorak, memuji dan memuliakan Engkau Yesus, Tuhan yang benar dalam hidup kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Kau Yesus gunung batu dan Kau Yesus Tuhan yang benar. Mari puji Dia Allah kita yang besar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena hanya Engkau Yesus Tuhan sumber kebenaran dalam hidup kami. Mari tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Penginjil Lim Kahok akan menyampaikan firman Tuhan buat setiap kita. Mari siapkan hati kita. Mari persembahkan hati yang terbaik hanya bagi kemuliaan Tuhan.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali ya Bapa, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani Bapa, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasal 5, ayat yang ke-2b sampai ayat ke-10, tapi kita baca ayat 2b sampai ayat yang ke-6 saja. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran.
yang mengira ibadah itu adalah suatu keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, ketika kami boleh membaca Alkitab, hati kami bersyukur karena Alkitab adalah pikiran dari Dikau. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, biarlah pada saat ini kami mendengarkan suara Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus saya usir roh jahat yang ingin mengganggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau seorang kuliah di UGM, UI atau Universitas Kristen Petra, jurusan ekonomi, atau bahkan ke Harvard di Amerika, ke Cambridge, ke Oxford di Inggris. Lalu setelah dia kuliah selesai, dia pulang bekerja menjadi seorang pegawai toko kelontong. Apakah salah? Tidak. Menjadi pegawai toko kelontong tidak pernah salah. Tetapi yang menjadi masalah, sayang. Kuliah di tempat yang baik S1 dan hanya menjadi pegawai toko kelontong. Untuk menjadi pegawai toko kelontong, tidak usah kuliah sampai ke Harvard. Demikian pula gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini di seluruh Indonesia, seluruh dunia memiliki modal yang kuat. Apa modalnya? Modalnya adalah Alkitab. Modalnya adalah Roh Kudus. Modalnya adalah apa? Sejarah gereja yang berumur ribuan tahun. Paulus menulis surat kepada gereja dan dua rekannya, Timotius dan Titus, sebanyak 13 kitab. Kalau kita lihat 1, 2 Timotius dan Titus, 3 surat ini, maka ini surat untuk gembala sidang, surat untuk majelis gereja, surat untuk tim hamba Tuhan. Ibu bapak, jatuh bangunnya sebuah gereja tergantung kepada kepemimpinan. Dan kepemimpinan untuk abad 21 ini umumnya adalah tim hamba Tuhan, gembala sidang, dan segenap majelis. Kepemimpinan ini sangat mempengaruhi suhu dan kerohanian jemaat Tuhan. Sekarang Paulus mengajarkan kepada Timotius, hati-hati dengan pengajar sesat di mana dia berlagak tahu. Kepemimpinan di gereja yang pertama yaitu apa? Ajarannya mesti sehat, tidak boleh berlagak tahu. Orang yang berlagak tahu suka bersilat lidah, mengakibatkan dengki, cedera, percekcokan. Ibu bapak, masalah di gereja itu rumit. Sebab itu kalau saudara dan saya sebagai pemimpin gereja yang berpengaruh kepada jemaat, harus memiliki sikap yang tidak sombong, sikap yang tidak arogan, sikap yang rendah hati. Seorang pengajar, seorang leader di gereja yang nanti akan meresap ke jemaatnya harus punya sikap rendah hati. Tidak berlagak tahu, tidak sok, tidak ngeminter. Bagaimana caranya kita supaya rendah hati, tidak sok dan tidak keminter? Pertama, saudara dan saya harus belajar setiap hari memandang salib Yesus Kristus. Pelajaran paling bermanfaat merenungkan keajaiban salib Yesus Kristus.
Carl Henry, seorang teolog yang hebat. Dia seorang yang brilian sekaligus rendah hati. Seorang yang langka pada zaman segala zaman. Dia berkata, bagaimanakah kita bisa arogan kalau kita di samping salib Yesus? Sebab itu ibu bapak, renungkan dalam-dalam misteri bilur-bilurnya. Renungkan dalam-dalam luka yang diderita oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita untuk saya dan saudara. Maka kita tidak boleh sombong barang sedetik pun. Ibu bapak, setiap tarikan napas yang kita hirup itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh sombong. Karena apa? Semua yang baik itu pemberian Tuhan. Pada bulan Agustus sampai November ini ada beberapa kematian yang mendadak dan mengejutkan. Seorang senior saya, hamba Tuhan yang sudah pengalaman usianya 70 ke atas, memiliki 2 cucu yang berlibur di suatu pantai. Tiba-tiba ombak mengambil nyawa daripada 2 cucu itu. Kita ikut berduka cita, kita ikut bersedih. Seorang kenalan saya pendeta terpeleset di satu pertokoan. Langsung dia koma dan nyawanya tidak tertolong. Seorang kenalan saya yang lain, seorang pendeta, ketika dia habis olahraga jalan-jalan biasa, jam 6 tidur, jam 7 langsung nyawanya tidak ada. Sekali lagi saudara, Matthew Henry berkata, setiap hari saudara harus sadar, siapa tahu hari ini waktu terakhir kita hidup di dunia. Ketika Tuhan mau memanggil seseorang, dia tidak perlu permisi dengan kita. Tuhan punya hak mutlak memanggil seseorang. Sebab itu saya ingatkan dalam Tuhan, sebagai jemaat Kristen, sebagai pemimpin gereja, belajarlah rendah hati. Udara yang saudara hirup itu pemberian cuma-cuma. Dan nyawa saudara itu ada di tangan Tuhan 100%. Sewaktu-waktu Tuhan bisa memanggil kita. Yang kedua, sebagai orang Kristen dan pemimpin gereja, katanya Paulus, jangan berlagak tahu ajarannya sesat. Artinya jangan punya ajaran sesat. Artinya apa? Saudara dan saya perlu rendah hati. Bagaimana rendah hati itu? Berarti saudara dan saya siap menghadapi kritik. Alkitab berkata di Ibrani 10 ayat 25. Yesus menjelang datang, hendaklah engkau saling menasehati. Ibu bapak, kesombongan bukan saja menghancurkan manusia, tapi kesombongan mendustai orang yang sombong. Kesombongan membutuhkan mata orang lain untuk memberitahu keadaan kita yang sebenarnya. Kesombongan paling lihai menipu kita. Sebab itu saudara dan saya perlu umpan balik daripada orang lain. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus menurut anggapannya sendiri. Tapi orang yang mau mendengarkan nasihat itulah bijaksana. Sebab itu sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin gereja, saudara harus rajin mencari umpan balik. Umpan balik adalah santapan para juara. Saya punya usul untuk majelis-majelis. Saya punya usul untuk suami istri. Untuk suami istri, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, adakan umpan balik antara suami istri. Demikian pula para majelis dan tim hamba Tuhan. Kalau 1 periode pelayanan 2 tahun, mungkin setengah tahun, 1 tahun sekali, adakanlah evaluasi. Jangan takut umpan balik.
Fakta adalah fakta. Kadangkala saya mendengar orang takut ke laboratorium, takut sakitnya ketahuan. Loh, itu menurut saya keliru, saudara. Justru saudara harus teratur ke laboratorium supaya kalau ada apa-apa ketahuan secara dini. Sebab itu di rumah tangga suami harus mengoreksi istri, istri harus mengoreksi suami dalam suasana kasih sayang. Demikian pula kalau kita punya teman-teman dekat, saudara dan saya perlu saling mengoreksi dan dikoreksi. Antara majelis dan hamba Tuhan, sesama tim hamba Tuhan, menurut pengamatan saya, saudara dan saya harus punya waktu teratur. 6 bulan sekali, setahun sekali mengadakan evaluasi bersama dan evaluasi silang. Jikalau ada seorang berkata kepada saudara bahwa saudara adalah seekor kuda, maka kita akan berkata, oh mungkin orang itu pikirannya kurang sehat. Kalau ada 3 orang mengatakan bahwa saudara itu seekor kuda, maka kemungkinan 3 orang itu bersekongkol memfitnah saudara. Tapi kalau ada 10 orang yang mengatakan saudara itu seperti seekor kuda, maka seorang mengusulkan, silakan beli pelana. Artinya apa? Kalau sudah banyak orang yang mengatakan begitu, saudara dan saya harus mawas diri. Ibu bapak, kalau dikritik jangan marah dulu. Jangan keburu membela diri dulu. Saudara dan saya harus punya ide pikiran bagaimana mengembangkan kehidupan dan pelayanan lebih baik. Kalau saudara salah, entah itu 10%, 20%, saudara dan saya harus menyesal dan mengatakan permintaan maaf. Kita harus punya ide seperti Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar dan aku makin kecil. Daud suatu ketika dia dilawan oleh anaknya sendiri Absalom, dia melarikan diri. Ketika dalam perjalanan melarikan diri, dia dilempari oleh seorang yang membenci dia, mengatakan, kamu ini dihukum Tuhan, kamu ini seharusnya mengalami musibah itu. Tentaranya Daud berkata, Raja, orang itu tidak sopan, tak bunuh ya. Apa statement Daud? Biarkan. Kalau betul dia omong gitu dari Tuhan, ya tidak apa-apa toh. Kalau tidak, abaikan saja. Daud tahu, dia dilempari batu dengan caci maki, tidak membahayakan nyawanya, tetapi hanya mengganggu harga dirinya. Daud berlaku dengan baik sekali, sama sekali tidak tersinggung. Ibu bapak, di dalam melayani gereja, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, saudara dan saya harus belajar untuk mendengar kritik. Tidak mudah membela diri. Ketika dikritik, bahkan itu mungkin surat kaleng tanpa nama, saya usul jangan dirobek-robek dulu. Saya usul jangan diabaikan. Siapa tahu di balik kritikan itu ada secerca kebenaran. Sebab itu ketika dikritik orang, saudara dan saya jangan respon dulu, tetapi bawa di dalam doa 1, 2, 3 hari. Jepang dengan motonya Kaizen, mantra pribadi yang membuat jutaan orang sukses. Saudara, kalau kita ke Jepang, kita lihat di situ suasananya baik. Salah satu sebab karena moto Kaizen itu sendiri. Saya pernah berapa kali khotbah di sana, saya diinapkan di satu hotel. Ketika di hotel itu makanannya tidak saya makan, saya ingat yang pemilik hotel itu bertanya,
Kamu tidak suka makanan Jepang dah? Kamu mau makanan Barat kah? Di beberapa hotel yang saya tempati, saya melihat mereka menekankan pelayanan dan mutu. Saya usul, sebagai orang Kristen, kita harus berpikir sesuai Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kita perbuat, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan lakukan terbaik. Paulus adalah contoh yang bagus. Dia berkata, ketika akan dipenggal, berikan perkamen kepadaku. Paulus sampai masa tua pun masih rajin belajar. Ibu bapak, guru palsu di jemaat Efesus dinas beritahu oleh Paulus supaya mereka tidak berlagak tahu. Aplikasinya untuk Timotius, aplikasinya untuk jemaat Efesus yaitu apa? Hati-hati, jangan sombong, jangan ngeminter, tetapi berlakulah rendah hati. Bagaimanakah seorang dapat rendah hati? Seorang dapat rendah hati jikalau dia terus-menerus memikirkan salib Yesus. Jikalau orang itu mau mendengarkan kritik, mau mendengarkan saran. Yang kedua, guru palsu di jemaat Efesus itu adalah pengajar yang sesat, yang merusak gereja. Karena apa? Dia memperdagangkan agama. Saudara, tujuan daripada guru palsu itu adalah mencari uang. Pengajarannya bukan panggilan Tuhan, tetapi sebagai karier dia. Ibadah yang dilakukan guru palsu itu adalah untuk mengeruk kekayaan. Ibu bapak, Timotius diberitahu oleh Paulus, ibadah tidak boleh mencari keuntungan. Kalau tidak mencari keuntungan, justru Tuhan memberkati kita. Kalau saudara dan saya punya pembantu rumah tangga, kalau seorang punya pembantu rumah tangga, punya pegawai, pegawainya itu suka mencuri, pegawainya itu membuat nota palsu, maka bosnya itu akan kecewa. Demikian pula ketika pelayanan di gereja, ketika menjadi orang Kristen, jangan berpikir mencari keuntungan jasmani, khususnya materi maupun uang. Paulus berkata di ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kejahatan bukan karena uang, tapi cinta akan uang. Ibu bapak, Alkitab tidak menentang kekayaan, tidak menentang materi. Abraham, Ayub, Salomo, dan Daud itu orang-orang kaya di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus dilayani oleh ibu-ibu yang kaya. Cornelius orang Kristen yang kaya juga dan pangkat. Dan Allah lah yang menciptakan materi dan kekayaan. Hari ini kita dibombardir pesan dari berbagai penjuru yang mendorong kita memuja kepada kekayaan dan memuja selebritis. Nilai seorang diukur dengan uang yang dimiliki. Kita diberitahu kekayaan adalah tolak ukur pencapaian. Yang menjadi pertanyaan banyak orang bukan sebaik apa karakter Anda, tapi seberapa banyak uang kontan yang saudara miliki. Ibu bapak, sekali lagi, kekayaan tidak dilarang oleh Tuhan. Tidak ada ayat yang melarang orang kaya seperti larangan jangan membunuh. Bahkan Alkitab berkata, kita diminta memelihara keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Bahkan kita diminta di 1 Timotius 6:17 untuk menikmati
kekayaan. Jadi dengan kata lain, tidak ada larangan dari Tuhan untuk kaya. Tetapi yang menjadi masalah, di tengah pelayanan gereja, sebagai hamba Tuhan maupun jemaat, apakah saudara terobsesi kekayaan lebih daripada Tuhan? Guru-guru palsu demikian, memakai sarana pelayanan untuk kepentingan materi. Mungkin saja orang Kristen hari Minggu beribadah kepada Tuhan 2-3 jam. Tetapi ketika Senin sampai Sabtu, hatinya terobsesi dengan materi. Allah hanya di bibir saja, tapi di batinnya ada mamon. Di batinnya ada hanya kekayaan. Uang itu netral, tapi uang itu bisa membuat orang membunuh, merampok, mencuri. Tapi uang juga bisa positif, bisa membantu orang miskin, bisa mendirikan sekolah, bisa membawa orang kemana-mana yang tidak dapat dia jangkau untuk membantu orang lain. Sebab itu ibu bapak, guru palsu di jemaat Efesus ini menjadikan uang sebagai sarana untuk ibadah. Ibadah sebagai sarana untuk mencari uang. Sekali lagi, uang tidak pernah salah. Di gereja setiap minggu ada persembahan. Berarti gereja menganggap uang, materi, kekayaan itu baik asal hati kita untuk Tuhan. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gereja diperingatkan oleh Paulus, hati-hati dengan guru palsu. Guru palsu itu sombong, guru palsu itu berlagak tahu, menimbulkan perpecahan. Dan guru palsu ini memperdagangkan agama. Kebalikannya untuk kita di dalam dunia kekristenan, pemimpin gereja, di mana majelis, gembala, tim hamba Tuhan, juga jemaat harus menghindari 2 hal yang memecah belah gereja. Yang pertama yaitu apa? Jangan pernah sombong. Jangan angkuh, jangan meremehkan orang lain. Caranya bagaimana? Yang pertama, terus-menerus melihat salib. Yang kedua, saudara dan saya dengarkan kritik, dengarkan saran orang lain. Jangan marah dulu. Biasanya kesombongan itu sering tidak kita sadari. Kalau diberi saran orang, didoakan dulu, dipertimbangkan baik-baik. Alkitab berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibu bapak, banyak orang meremehkan ibadah. Tapi saya beritahu kepada saudara, ibadah adalah salah satu sarana untuk memenuhi hukum terpenting. Hukum terpenting apa? Mencintai Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Orang Kristen beribadah karena apa? Bukan supaya dihukum Tuhan. Bukan karena dia orang Kristen saja. Tapi yang lebih tepat, dia beribadah karena dia mencintai Tuhan. Ibu bapak, 2 hal yang saudara bawa ketika kita meninggal. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Saudara ketika sampai surga, saudara tidak bisa membawa pengacara untuk membantu saudara. Yang kedua, yang terpenting, ketika saudara dan saya meninggal, apa yang penting selanjutnya yaitu hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah Allah menjadi sahabat saudara? Apakah Allah menjadi kekasih saudara? Apa yang paling berharga dalam kehidupan Kristiani, yaitu persahabatan dengan Allah,
melalui pencurahan darah Yesus Kristus. Yohanes berbaring di dada Yesus ketika Yesus ada di dunia. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian, menyatakan diri di Pulau Patmos di kitab Wahyu, maka Yohanes gemetar seperti orang mati, sampai Yesus berkata, "Janganlah takut." Ibu bapak, Yesus adalah Raja segala raja. Dia adalah pencipta alam semesta. Mati di salib menanggung dosa saudara, dan dia bangkit pula. Sebab itu dia berkata, segala kuasa surga bumi ada di tangan dia. Adakah yang lebih menguntungkan selain persahabatan dengan Yesus? Adakah yang lebih menguntungkan daripada persahabatan dengan Allah Tritunggal? Yohanes, Abraham, Musa, Elia, Daniel, mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Di perjanjian baru ada Kornelius yang adalah sahabat Allah, di mana dia ketika percaya Tuhan Yesus, sebelumnya diutus malaikat dan diutuslah Rasul Petrus. Dan yang menarik adalah Stefanus, saudara. Secara manusia nasib dia buruk. Dia dirajam dengan batu. Matinya tragis, tidak ada nilainya. Tapi ketika dia dalam keadaan mau meninggal, dia melihat pintu surga terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa di surga. Yesus yang biasanya dinyatakan duduk, sekarang dinyatakan berdiri. Artinya apa? Yesus menghargai Stefanus, dan Stefanus adalah sahabat dari Yesus sendiri. Ibu bapak, gereja dapat kuat karena ada Alkitab. Gereja dapat kuat karena ada Roh Kudus. Gereja dapat kuat karena ada pelajaran sejarah. Demikian pula para orang Kristen dapat saleh, dapat hidup kudus, dapat hidup taat. Karena apa? Karena Roh Kudus di batin saudara. Dan saudara punya Alkitab yang tertulis. Dan punya pelajaran dari sejarah gereja. Melalui kitab 1 Timotius pasal 5. Kita diajarkan bagaimana kehidupan saleh sebagai pemimpin gereja yang berdampak kepada jemaat. Yang pertama, jangan angku, jangan sok ngeminter, jangan berlagak tahu. Belajar Alkitab baik-baik. Caranya apa supaya tidak berlagak tahu, tidak sombong? Lihatlah kayu salib. Di kayu salib kita tahu jiwa kita ditebus oleh darah Yesus. Dan yang kedua, bagaimanakah supaya tidak sombong? Saudara dan saya perlu mendengar kritik daripada orang lain. Saling menasehati, kata Ibrani. Mendengarkan nasihat, kata Salomo, adalah sangat penting. Dan yang kedua, jangan datang ke Tuhan Yesus, jangan datang ke gereja mencari keuntungan materi. Saya yakin Matius 6:34 berkata, 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan padamu. Ada makanan minuman cukuplah. Saya yakin burung pipit dipelihara, burung kutilang dipelihara, hidup saudara pasti dipelihara. Tapi jangan gunakan agama, pelayanan, kekristenan sebagai sarana mencari uang, sebagai kedok untuk mencari kekayaan. Caranya bagaimana?
beribadahlah dengan benar. Caranya bagaimana? Carilah persahabatan dengan Allah Tritunggal sebagai yang terpenting. Karena kalau kita meninggal, yang bisa kita bawa hanyalah jiwa kita, roh kita, dan yang terpenting persahabatan dengan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius. Tolong firman-Mu itu kami pahami dan dapat kami terapkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan yang hidup itu adalah satu kebenaran dalam hidup kita. Mari percaya dan berpegang hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena Dialah kebenaran sejati dalam hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami ya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita.
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena setiap kali kami beribadah, kami diberikan juga kesempatan untuk melakukan doa syafaat. Kami rindu Tuhan untuk banyak menaikkan doa di hadapan Tuhan karena kami tahu doa merupakan bukti keberserahan dan kebersandaran kami kepada kedaulatan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Pertama-tama kami mau terus menaikkan doa bagi bangsa negara kami. Bapa, Engkau paling tahu kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Oleh karena itu kami terus mendoakannya secara khusus Tuhan menjelang pilkada serentak yang akan diadakan 9 Desember yang akan datang. Sungguh kami memohonkan belas kasihan Tuhan supaya tidak menimbulkan klaster baru di dalam rangka pilkada ini. Tuhan memberikan hikmat baik kepada KPU, baik kepada pemerintah, baik pusat daerah supaya mereka sungguh-sungguh berkoordinasi sehingga protokol kesehatan boleh dilaksanakan dengan ketat, dengan baik sehingga setiap masyarakat yang terlibat di dalam pilkada ini pun mereka tetap terlindungi dan terjagai. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur karena Tuhan memakai aparatur keamanan kami untuk boleh terus memberantas korupsi, narkoba yang ada di Indonesia ini. Mohon Tuhan terus menolong mereka, memberi hikmat kekuatan buat mereka. Tidak lupa kami juga memenaikkan syukur kepada Tuhan untuk Bapak Hendrik Tanto dan juga untuk Bapak Siowan yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh kembali ke rumah masing-masing. Bapak, kami terus mendoakan rekan-rekan jemaat kami yang masih lemah tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan juga menjamah mereka dan memulihkan mereka. Baik untuk Ibu Santi, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jai Chu, Mak Siok Ming, Ibu Lan Ing, Bapak Go Un Sing, Ibu Chia Chu Ing, kiranya Tuhan berbelas kasihan buat mereka. Kami juga mau bersyukur untuk jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi dalam sepekan ini. Baik untuk Bapak Gita Prakasa, ataupun juga Saudari Novia Mugiarto, ataupun juga Saudari Marilyn Winata dan juga Ibu Naomi Bani. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam pertambahan usianya supaya mereka boleh semakin hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami di minggu yang akan datang, baik untuk persekutuan doa malam lewat Zoom, ataupun juga untuk persiapan rapat majelis dan komisi pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, supaya dengan rapat-rapat yang kami adakan, kami terus berkoordinasi untuk menyusun program bersama-sama untuk tahun 2021. Kami juga berdoa terus bagi pembiayaan renovasi gereja yang masih membutuhkan dana. Kiranya Bapa juga yang memberkati setiap jemaat-Mu sehingga dengan kemurahan hati dan hati yang sukacita dan sukarela, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk mendukung proses renovasi sehingga di tahun depan kami bisa beribadah secara onsite. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaanmu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, dan kami akan mengembalikannya dalam bentuk persembahan. Biarlah Bapa senantiasa mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, bagaimana besarnya kasih setiamu, dan kami pun belajar setia dalam memberikan persembahan yang menjadi bagian kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Arif Yapminlu. Pujialah Bapa Putra, pujialah
Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan mulai mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seraya kita memohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Saat teduh, kebaktian selesai. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehat selalu, sampai jumpa di ibadah minggu depan.